besok saya pasti menyiapkan hati. Kita hari ini, besok kita insya Allah semua keluarga hadir. Jadi ini pertama kali aku lebaran, semua keluarga dari aku, dari Aurel semuanya ada. Jadi ini akan jadi momen yang jarang banget dan sakral banget. Dan aku juga mau motong kurban besok. Ada yang sama orang tuaku, ada yang ke rumah Gemi, ada yang ke rumah keluarga-keluarga yang lain. Berapa sapi? Mungkin berapa-berapanya kalau disebutin ya enak nanti jadinya kesannya gimana, tapi insya Allah ada beberapa sapi kita kurban di rumah, beberapa kurban kita kurban di pesantren Ahabina Umma, beberapa kita sebar-sebarin ke pesantren. Bang Atta, tahun ini berkurban untuk siapa aja Bang? Yang pasti berkurban sekarang udah pasti aku, istri Amina dan adiknya Amina, karena ini doa buat mereka. Semoga dengan adanya kurban ini jadi berkah buat kehidupan mereka, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik gitu dalam hidupnya. Buat apa sih Papa mungkin gemuk? Alhamdulillah dapat ya kemarin karena aku kemarin alhamdulillah bikin ini kan peternakan. Jadi kita ada Ales Farm itu jadi kita dapatlah peternak sapi-sapi yang jumbo-jumbo gitu. Jadi insya Allah ini bobotnya gede banget, aku aja ngelihatnya sampai dia itu gede banget, aku naikin aja aku masih kelihatan kecil gitu. Belum sempat hitung berapa tahun terakhirnya, tapi gede sih, gede banget, bisa lihat di Instagram aku. Papa buat peternakan juga katanya mau buat zoo juga nih. Mungkin Waduh, aku sih lebih ke apa ya, kalau peternakan itu karena sunnah juga kan katanya, sunnahnya salah satu bisnis yang sunnah itu peternakan gitu ya. Dan karena anakku Amina ini suka banget sapi, setiap pagi kalau dia lagi makan dia harus nonton sapi baru mau makan. Aneh kan, itu aku menurutku aneh banget. Jadi dia mintanya kau mu, jadi kata aku kayaknya kalau punya peternakan sapi terus ada nama dia kayaknya insya Allah bagus. Papata soal yang ini, Papata soal handphone yang hilang, Papata soal handphone yang hilang, Papata gimana sih? Handphone yang hilang, update-nya. Di sini. Handphone yang hilang, Papata, handphone yang hilang. Handphone hilang yang mana? Yang itu yang belum yang JCC. Oh itu bantuin tim saya lagi, nggak tahu dia lagi jualan, terus handphonenya pada hilang gitu, 3-4 handphone apa hilang. Jadi aku juga kaget, jadi mereka minta tolong posting. Ya aku posting lah kan, berarti harus hati-hati, di jalan banyak yang hilang sekarang, terus di pameran-pameran juga nggak bisa kita taruh sembarangan, gitu lagi banyak lah kayak gini-gini kan. Karena kan hari ini nemenin ini Ibu E. Jadi Amina emang nggak selalu nemenin sih, emang kan di situ bapak ibunya nggak boleh nemenin, malah katanya anaknya harus sendiri paling gue sama susnya, kadang-kadang mamanya ikut, kadang aku ikut gitu. Jadi ganti-gantian biar mandiri, kalau dekat mulu nanti jadinya nggak mandiri. Eksim itu adalah kayak ada sakit kulit yang kita tuh namanya apa ya, mamanya lebih tahu dermi apa gitu. Jadi emang ada itu keturunan, tapi emang aku sama Amina kalau aku lebih banyak di daerah muka, kepala, leher, daerah sensitif. Kalau Amina itu di kaki gitu, di kaki, di siku gitu. Jadi memang itu keturunan, tapi kita lagi coba untuk lagi menjalani perawatan, makanya Amina juga kadang-kadang sering demam dan lain-lain. Jadi itu harus yang sering dijaga banget lah. Makannya ternyata dia sekarang nggak boleh makan kepiting, nggak boleh makan udang, nggak boleh makan beberapa makanan karena eksimnya langsung bisa merah, terus lama-lama bisa berdarah. Tapi sempat gatal-gatal nggak sih Papata? Oh pasti, dia gatal banget. Sampai kalau lagi aku tidur sama dia itu kadang aku lagi tidur ya, bunyi krok, ngapain, ternyata dia ngegarukin kakinya sambil tidur sampai gatal. Jadi itu harus, kemarin kita juga udah bawa ke dokter, insya Allah ketemu caranya untuk menanggulangi ataupun mengobati ini. Bapak Amina sekarang sekolah gimana sih? Happy banget, dia selalu loncat-loncat, dia selalu riang, gembira, dan selalu seneng lah melihat tingkah lakunya. Dia semakin pinter, malah dia seneng sekolah gitu loh. Kadang kalau sekolah dia paling depan berdirinya gitu, dia sekolah desa, sekolah gym lah gitu. Saya seneng banget lah. Sebenarnya ada yang bisa Papa mungkin jadi penjaga Papa bersukses mungkin. Kok sampai situ tadi? Aduh, aku nggak tahu ya gimana ceritanya, tapi
namanya kan hidup setiap orang punya prosesnya. Kalau aku misalnya memang dulu pernah jualan HP, pernah apa, karena aku nyari yang nggak ada modalnya gitu, jadi maklarin lah gitu, jualan mobil, jualan apapun yang bisa aku jual gitu ya, punya tetangga, punya om aku masih ingat lagi jualan pertamaku apa dan lain-lain. Terus sempat punya duit sedikit, tempat tinggalnya dijadiin tempat parkiran motor lah, saksi hidupnya banyak, bahkan orang yang dulu jagain parkiran motor sama aku sekarang sama aku masih kerja gitu. Jadi sampai aku bisa ada rumah sewa yang besar karena parkirannya begitu besar. Itulah proses hidup gitu ya, alhamdulillah sampai hari ini bisa bahagiain anak istri, bisa bikin tempat tinggal yang nyaman, terus lagi ngebikin lagi juga buat Aminah dan adiknya ke depannya. Itu satu istilahnya kerja keras yang terbayar. Siapa untuk cabang Olimpiade Selebriti gimana Pak? Waduh, emang aku ikut ya? Masuk, tidak barat tenis meja. SCTV. Belum ada fotonya aku. Tapi masuk ada nama Ata. Cabang olahraga tenis meja lagi mana Aku persiapannya Pak? mintanya futsal. Aku udah bilang dari timnya, aku bilang bisa nggak adanya futsal karena olahraga lain aku nggak bisa. Aku bisanya cuma olahraga futsal, mini soccer dan sepak bola. Jadi dua-duanya harus di kaki. Tapi tangan aku benar-benar karena aku jarang main tangan sih di hidup saya hari ini. Jadi nggak bisa main tangan. Jadi mainnya kaki ya? Mainnya kaki. Kalau Ata besok pertemuan dengan gimana caranya selebriti Pak? Aku mau tapi asalkan aku ikut caburnya harus futsal atau enggak mini soccer lah 7 lawan 7 gitu loh. Kalau aku nggak punya basic sama sekali gitu. Berantem apa gitu nggak bisa juga. Jadi kalau futsal bola itu ataupun sekalian e-sport Mobile Legend gitu. Bang Ata besok pemotongan hewan kurban rencananya pukul berapa Bang? Aku besok pagi insya Allah di Gen Hajitan gue ikut nemenin motong di base di tempat kita. Jam berapa tak? Pagi atau lagi tuh? Nah itu aku nggak tahu ya karena rame banget nanti takutnya sama RT RW-nya aku belum tahu tapi belum bisa jawab itu. Apa Ata, Aminah udah berani masuk sekolah sekarang? Udah berani sekolah? Apakah yang sangat peduli itu dong Pak Ata? Winda ya Allah. Gantinya mau ya. Prosesnya semua udah berjalan, tapi kan nggak semua secepat itu. Kita juga orangnya juga udah menunjukkan penyesalan yang luar biasa, udah ada hukum sosial yang juga sangat panjang. Jadi proses semua sedang dalam berjalan. Itu tadi ngapain katanya lagi sakit, kenapa kandungannya terganggu atau? Enggak dong, itu kan lagi ini mual karena harus jamnya makan siang. Jamnya makan siang gitu ya. Tapi sekarang kondisi kehamilannya seperti apa Pak? Alhamdulillah kondisi kehamilan sehat walafiat. Alhamdulillah Mama Nur juga makin hari makin pede, makin fresh. Aku melihatnya malah istriku makin fresh. Aku memang terus terang membatasi kegiatan dia karena dia lagi hamil, jadi cuma boleh misalnya mau ada kegiatan pun satu sehari, nggak boleh yang panjang. Masih ngidam nggak sih Pak? Masih ada ngidam nggak? Ngidamnya juga apa Pak? Ngidamnya tas yang ngeri-ngerinya gitu. Jadi mendingan saya nggak nanya, tapi kayaknya ini istri saya itu orang yang hamilnya nggak merepotkan dan sangat mandiri, yang penting makan. Yang penting makan. Tapi nanti sendiri seperti apa? Cemburu nggak sih atau dia lebih apa sekarang kalau sama Mama Nur kan? Agresif atau seperti apa? Iya, awalnya memang Aminah sangat cemburu, cranky-an, nangis-nangis mulu. Cuman sekarang makin kesini dia makin kesana ya. Maksudnya makin kesini makin baik, makin tahu ada bayi. Bahkan dia setiap hari nggak bisa lepas dari baby yang ada di dekapannya. Karena dia mungkin udah ngerasa dia punya adik. Bang Ata, ini kan nanti dilibatkan di konser ya, artinya sudah dijaga-jaga nggak sih kalau nanti tiba-tiba ada kontraksi mencari rumah? Kan itu baru bulan ke-7 ya, jarang ya orang kontraksi di bulan Artinya ke-7. jaga-jaga. Yang pasti yang kita jaga-jaga itu malah kita mendoakan jangan sampai dong kontraksi bulan ke-7 kan bulan 9 bulan baru kita ngelahiran. Tapi ya di bulan ke-7 ini kita akan mencoba sebaik mungkin gimana Mama Nuda nggak sampai capek, latihannya juga di rumah, mungkin di onset sekali 2 kali, harus ada selalu kursi gitu. Dijaga. Soalnya akan menunggu jalur hukum nggak sih yang kata Bu Guru yang jelek-jelekin Aminah itu atau? Emang udah menunggu kan sebelumnya, kita on semuanya dalam perjalanan. Oke, thank you. Thank you.